Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah untuk memulai membuat soal di dalam Google Sheet. Saran saya yang pertama, sebaiknya Bapak dan Ibu membuat dulu email yang baru dikhususkan untuk pembuatan soal ini. Saya tidak menjelaskan cara membuat email di dalam video ini. Setelah Anda masuk ke dalam Gmail Anda masuk ke dalam Google Drive. Biasakan memulai dengan cara membuat folder baru supaya arsip Anda rapi. Anda ketuk folder, kita beri nama misalnya soal 1, dan di dalam folder ini Anda mulai membuat Google Sheet. Diketuk menu baru ini, Anda ketuk Google Spreadsheet ini, kemudian Anda beri nama misalnya soal 1. Langsung Bapak dan Ibu masuk ke dalam menu alat, dan yang berikutnya Anda masuk ke dalam editor script. Jika terjadi kesalahan seperti ini, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah keluar dulu dari email yang lain. Anda ketuk log out dari semua akun, kemudian Anda masuk kembali ke dalam akun yang akan Anda gunakan untuk membuat soal di Google Sheet ini. Masuk kembali ke dalam spreadsheet-nya, kemudian boleh Anda refresh. Sekarang ketuk kembali alat, dan Anda masuk kembali ke dalam editor script ini. Seperti ini tampilannya. Saya biasa menggunakan yang editor lama, maka saya ketuk gunakan editor lama. Langsung saja saya ketuk tanda cross di atas ini. Saya ketuk kembali tanda cross, dan langsung kita beri judul. Misalnya soal 1, kita ketuk OK, dan yang bagian ini semua Anda hapus. Kemudian Anda copy atau salin skrip yang sudah kami siapkan. Anda salin mulai dari kata function ini secara keseluruhan sampai ke bagian paling akhir, yaitu yang ini. Boleh Anda ketuk Ctrl+C, kembali ke skrip yang tadi, kemudian paste atau tempel di bagian ini dengan cara memijit Ctrl+V. Selanjutnya Anda ketuk save, dan langkah berikutnya Anda pilih fungsi ini, kemudian Anda ketuk on open, kemudian Anda ketuk jalankan. Yang berikutnya dia minta otorisasi. Anda ketuk review permission, kemudian ketuk email Anda. Anda jangan khawatir dengan peringatan ini. Langsung Anda ketuk lanjutkan, dan di bagian bawah Anda ketuk buka soal 1. Scroll ke bawah dan ketuk izinkan. Di sini tidak muncul notifikasi berwarna merah, artinya ini sudah benar. Anda lupakan saja bagian skrip ini, dan langsung masuk ke dalam spreadsheet yang tadi sudah Anda siapkan. Maka di bagian atas ini sekarang muncul menu Forms. Ini diketuk, kemudian Anda ketuk Create Template. Seperti inilah tampilannya. Dan yang berikutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menyalin ID folder dan nanti ditempel di sini. Tadi Anda menggunakan folder yang berjudul soal 1, yaitu yang ini. Ini diketuk 2 kali, dan di bagian atas ini ada ID folder, yaitu setelah tanda garis miring ini. Garis miringnya jangan Anda bawa. Ini Anda salin, kemudian masuk ke dalam spreadsheet, dan Anda tempel di sini. Sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa mulai membuat soal.
Misalnya saya kasih judul soal 1, kasih penjelasan ujian akhir semester misalnya. Di sini anak-anak disuruh menulis nama lengkap, dan ini kita pilih tipenya adalah jawaban pendek. Jawaban pendek itu adalah teks. Kemudian disuruh menulis kelasnya, ini pun teks bentuknya. Dan kemudian di sini saya akan memberikan bagian soal-soal. Ini tipenya adalah section. Kemudian saya di sini mulai membuat soal, misalnya soal nomor 1, dan saya membuat tipenya multiple choice, dipilih choice. Kemudian di sini saya memberi petunjuk, pilih jawaban yang paling benar. Supaya ini rata, kita ketuk bagian ini, kemudian yang klip ini, jadi tampilannya rata. Kemudian saya kasih poin, misalnya untuk pertanyaan ini poinnya adalah 1, dan yang berikutnya saya di sini memberikan opsi jawaban. Dan dari 4 opsi ini tentu saya pun ingin menentukan jawaban yang benar. Anggaplah yang benar itu A, maka jawaban yang benar ini saya kasih warna di bagian ini, warna hijau muda, yaitu yang ini. Jadi inilah jawaban yang benar. Yang berikutnya saya membuat lagi soal nomor 2. Anggaplah saya membuat 5 soal saja untuk yang ini. Ini semua tipenya adalah multiple choice. Saya pilih choice. Kemudian instruksinya semua sama. Dan masing-masing poinnya pun misalnya sama. Anggap nomor 2 ini adalah jawaban yang benar. Saya kasih warna hijau muda. Nomor 3 ini yang benar, saya kasih warna hijau muda. Semua jawaban yang benar itu kita beri warna hijau muda. Yang berikutnya saya ingin menambahkan gambar, di mana gambar ini saya ambil dari internet, maka di sini Anda pilih image yang 1. Saya kasih penjelasan, petunjuknya boleh Anda isi. Kemudian ini kita ratakan, kita kasih poin. Misalnya poinnya 1, ini adalah hanya contoh saja, contoh jawaban. Anggap jawaban yang benar adalah ini, kita kasih warna hijau muda. Dan di sini saya harus menempelkan link. Disimpan di bagian ini. Anggap ini adalah penjelasannya. Kemudian di bagian link ini, saya ingin memasukkan link gambar yang diambil dari internet. Misalnya saya ingin memasukkan gambar sesuai kebutuhan tentu saja. Anggaplah saya ingin memasukkan gambar ini, maka saya ketuk kanan, kemudian saya ketuk copy image address ini, dan saya tempelkan di sini. Ini kita ratakan. Barulah saya membuat pertanyaan berikutnya. Saya kasih penjelasan. Ini saya ratakan. Anggap ini pilihannya adalah hanya 2, benar atau salah, tetapi kategorinya atau tipenya tetap choice. Dan untuk pertanyaan ini saya kasih poin 1, kemudian jawabannya adalah benar atau salah. Saya tentukan jawaban yang benar, misalnya ini. Saya kasih warna hijau muda. Yang berikutnya saya ingin menambahkan gambar dari Google Drive. Maka saya pilih image yang nomor 2, yaitu yang ini. Anggap ini keterangannya seperti yang di atas.
Yang ini pun sama. Kemudian di bagian ini saya harus menambahkan ID dari gambar yang ada di dalam Google Drive. Kita masuk ke dalam Google Drive. Di sini kita sudah menyiapkan gambar. Misalnya gambar ini diketuk. Untuk mendapatkan ID dari gambar ini, Anda ketuk menu 3 baris di kanan atas. Kemudian ketuk buka di jendela baru. Dan di bagian atas ini Anda bisa melihat ID-nya. Ini disalin setelah tanda garis miring sampai ujung ini. Garis miring yang ada setelah dan sebelumnya jangan dibawa. Ini Anda salin masuk ke spreadsheet. Kemudian Anda tempelkan ID gambar tadi di sini. Ini kita rapihkan. Yang berikutnya Anda membuat pertanyaan lagi, anggaplah pertanyaannya seperti ini. Ini pun ada 2 pilihan benar atau salah, maka saya pilih choice ini. Ini kasih perintah, kita kasih poin 1 misalnya. Kemudian di sini pilihannya benar, salah. Anggap jawaban yang benar adalah ini, kita kasih warna hijau muda. Dan seterusnya, Anda membuat soal sesuai kebutuhan, dan di bagian ini Anda bisa memilih tipe dari soal yang Anda buat. Apakah itu checkbox, check grid ini biasanya jarang dipakai, ada choice, kemudian ini untuk tanggal, ini grid, dan di sini ada list. Ya, kita coba tambahkan satu lagi soal. Kita kasih lagi bagian yang lain. Misalnya kita kasih penjelasan. Dan di bagian ini saya ingin mencoba memberikan link video. Di sini boleh juga Anda kasih penjelasan tambahan. Kemudian di sini saya pilih video. Anggap saya akan mengambil link video dari YouTube. Saya salin URL-nya, kemudian masuk lagi ke dalam spreadsheet, dan saya tempel di sini. Kita ratakan. Kemudian di sini saya pilih tipenya yang choice. Saya kasih poinnya 1. Kemudian pertanyaannya masih sama, benar atau salah. Dan anggaplah jawaban yang benar itu adalah yang ini. Saya kasih warna hijau muda. Anggaplah Anda sudah selesai membuat soal ini. Yang harus dilakukan adalah masuk ke forms ini, kemudian diketuk create form. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika muncul notifikasi berwarna merah, itu artinya ada sesuatu yang salah dalam soal yang Anda buat. Mungkin salah tipenya atau salah cara penulisan jawaban. Jika sudah benar, maka seperti ini. Dan di sini sudah tersedia link public. Artinya adalah link yang bisa Anda bagikan kepada para siswa. Kita lihat hasilnya. Dan inilah soal yang sudah Anda buat tadi. Sudah ada nama lengkap, ada kelasnya, dan ini adalah soalnya. Ini adalah gambar yang tadi. Kemudian ini gambar yang kedua yang diambil dari Google Drive. Gambar yang pertama yang diambil dari internet. Kemudian di sini ada section. Ini adalah link video. Ini salah, harusnya disimpan di dalam list. Kita koreksi dan Anda masuk kembali ke dalam spreadsheet-nya. Ini kita coba buat di dalam list. Kemudian ini kita tambahkan misalnya seperti ini. Dan langsung kita ketuk kembali menu form ini. Anda ketuk create form. Ditunggu sampai selesai prosesnya. Anda ketuk kembali link yang ada di sini.
Kita lihat hasilnya. Sekarang bentuknya sudah dalam list seperti ini. Anda tetap harus mengecek segala sesuatunya untuk memastikan. Anda ketuk gambar pensil di kanan bawah ini, kemudian silakan Anda cek. Kita lihat soal nomor 1 ini diketuk, sudah ada jawaban yang benar. Ini pun sudah ada jawaban yang benar. Ini pun demikian. Yang ini pun demikian. Sudah ada jawaban yang benar. Sudah ada jawaban yang benar. Dan Anda bisa melihat di sini pun sudah ada poinnya. Di sini pun sudah ada poinnya. Dan total poin adalah 8. Kemudian Anda boleh menambahkan di sini kalau siswa harus mengisi email, Anda tinggal masuk ke menu pengaturan ini atau setelan ini. Anda ketuk kumpulkan alamat email. Kemudian siswa boleh menjawab lebih dari 1 kali atau hanya 1 kali. Ini boleh Anda checklist atau unchecklist. Kemudian Anda bisa menentukan apakah nilainya akan langsung diproses setelah siswa menjawab ataupun belakangan. Kita coba ketuk yang segera. Kemudian kita simpan. Dan Anda ketuk jawaban ini untuk membuat spreadsheet jawaban. Kita ketuk gambar spreadsheet, kemudian kita ketuk buat. Nanti jawaban siswa akan tersimpan di dalam spreadsheet ini. Sekarang mari kita masuk ke dalam file Anda di Google Drive ini untuk melihat kumpulan soal-soal yang tadi sudah Anda buat, yaitu di soal 1 ini. Dan di sini ada 2 soal yang sama. Karena Anda tadi melakukan revisi, Anda pilih saja yang paling akhir. Anda boleh lihat jamnya. Dan yang tidak terpakai boleh Anda buang. Sekarang kita coba soal ini untuk melihat hasilnya seperti apa. Anggaplah saya seorang siswa yang mulai mengikuti tes ini. Saya mengisinya mengasal saja, yang penting ada data yang masuk ke dalam spreadsheet. Kemudian saya ketuk kirim. Dan sekarang kita lihat hasilnya di spreadsheet. Sudah berhasil, ini adalah skornya. 2 dari 8 skor yang ada. Dan ini adalah opsi-opsi yang tadi saya pilih. Kalau Bapak dan Ibu akan membuat soal yang baru, Anda tidak harus mengulangi dari awal copy script seperti tadi. Cukup soal ini Anda duplikasi saja dengan cara mengetuk mouse bagian kanan, kemudian Anda buat salinan, dan selanjutnya ini kita ganti namanya, misalnya menjadi soal 2. Dan saya akan membuat folder baru dengan nama soal 2. Kemudian yang tadi soal 2 ini saya pindahkan ke folder soal 2. Kemudian saya mencoba lagi membuat soal yang baru. Soal 2 ini saya ketuk. Yang berikutnya ini saya buang dulu. Kemudian folder ID ini pun kita ganti, yaitu diganti dengan ID folder 2. Ini adalah ID-nya. Kita copy. Kemudian kita tempel di sini. Dan anggap saya membuat soal yang baru, kita ganti judulnya. Anggap seperti ini. Ini judul tesnya atau judul soalnya sudah saya ganti. Ini pun public URL-nya belum ada, dan folder ID-nya tadi sudah kita ganti dengan folder yang soal nomor 2. Anggap soalnya seperti ini. Langsung saja kita ketuk form ini. Kemudian kita ketuk create form. Di sini diminta otorisasi, kita langsung ketuk lanjutkan. Diketuk email yang kita gunakan.
diketuk lanjut, kemudian diketuk buka soal 1, dan Anda ketuk izinkan. Setelah itu Anda ketuk ulang forms, kemudian diketuk create form, dan ditunggu prosesnya sampai selesai. Public URL-nya sudah tampil. Untuk memastikan tidak ada yang salah, ini kita tunggu sampai selesai. Script sudah selesai. Dan sekarang mari kita lihat hasilnya. Ini sudah berubah, penilaian akhir tahun. Ini adalah deskripsinya. Dan kita atur yang lain-lainnya, yaitu untuk membuat spreadsheet jawabannya. Diketuk gambar pensil di kanan bawah ini. Kita lihat pengaturan yang lain di menu pengaturan ini. Boleh Anda mengumpulkan alamat email. Anak hanya boleh menjawab 1 kali. Kemudian penilaiannya baik segera ataupun nanti. Sekarang kita pilih yang nanti saja. Langsung kita save. Sekarang kita ketuk jawaban, kemudian kita ketuk spreadsheet ini, dan kita ketuk buat. Sekarang mari kita tes. Seperti biasa, saya mengisinya ngasal saja. Yang penting ada data masuk. Kita ketuk kirim. Ini sudah masuk. Dan ternyata tebakan saya semua salah. 0/8. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan skrip pembuatan template seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, di mana Anda hanya tinggal copy paste saja, maka Anda bisa mengikuti training yang diselenggarakan oleh sahabat guru. Selain mendapatkan skrip tersebut, Anda akan kami bimbing dan akan kami bantu untuk bisa membuat soal jenis apapun menggunakan spreadsheet di Google ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.